yang baru. Kami bersyukur Tuhan selalu memelihara kami. Begitu cepat waktu berlalu Tuhan. Terasa kami sudah di pertengahan tahun, tapi kami akan selalu bersuka cita dan bersyukur. Waktu boleh berlalu begitu cepat, tapi kasih-Mu tidak pernah berubah bagi kami. Engkau Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Engkau Tuhan yang selalu mengajari kami, menerangi langkah-langkah kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Oleh itu kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih. Inilah ucapan dan doa kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan kepada Bapa yang baik. Teruslah Tuhan, jaga kami, pegang kami, ajar kami, supaya sampai selama-lamanya hati kami hanya terpaut kepadamu ya Tuhan. Karena itu hari ini sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi firman-Mu dalam hati kami, dan urapi hati kami, jiwa dan pikiran kami, bahkan tubuh dan roh kami, untuk kami rela dan siap menerima firman Tuhan, sehingga firman-Mu benar-benar menjadi Tuhan dan Raja dalam seluruh kehidupan kami. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, dan urapi juga hamba-Mu Tuhan untuk bisa menyampaikan firman-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, tak terasa kita sudah sampai di pertengahan tahun 2026. Sebentar lagi kita Natal lagi ya. Luar biasa, Tuhan terlalu baik. Baik, tadi saya dipanggil sebentar. Di bawah ada dari Yayasan Kanker Indonesia, sehubungan dengan pengumuman kemarin. Jadi nanti habis ibadah kita bincang-bincang lagi. Baik Bapak Ibu Saudara, mari buka Alkitab Saudara dalam Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 ya. Saya bacakan buat saudara. Tema khotbah kita hari ini, Yesus menyembuhkan orang buta. Oh ya, baik, sebelum kita sampai ke sini, karena ini bulan yang pertama, minggu yang pertama, maaf, kita bacakan dulu pengakuan iman kita supaya menjadi tertanam di hati dan pikiran kita. Nanti ikut sama-sama dengan saya. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. 1, 2, ya. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh
sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah membaca supaya anak-anak kita juga memahami bahwa seluruh kesimpulan Alkitab secara sederhana iman Kristen tertuang dalam pengakuan iman itu. Baik, tema khotbah kita hari ini di bulan yang baru adalah tentang Yesus menyembuhkan orang buta. Saya bacakan buat saudara. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ayat 8. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah ia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tapi ia serupa dengan dia." Lalu orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Puji Tuhan. Bapak Ibu boleh diklik. Jadi hari ini kita melihat ternyata Tuhan Yesus berkali-kali menyembuhkan orang buta. Ya, ada orang buta, ada 10 orang buta. Ada orang buta, yang 10 orang buta itu tidak jelas apakah buta dari lahir atau buta tiba-tiba. Sekarang ini kan ada namanya glaukoma ya. Glaukoma tadinya bisa melihat, tiba-tiba jadi buta. Saya pernah berkunjung di salah satu yayasan El Safan Ministry di daerah Depok. Ya, saya langsung ketemu dengan namanya Bapak Rinson Manyonyo. Dia, ya itu orang namanya, jangan tertawa, memang lucu namanya. Rinson Manyonyo. Ya, bukan Rinson Monyong ya, tapi Rinson Manyonyo. Ya, dia
memiliki yayasan tunanetra, saudara. Tapi dia tidak buta dari lahir. Jadi dulu dia sekolah teologi ya, kesaksian dia waktu sekolah teologi agak-agak bagaimana begitu nakalnya. Jadi kalau ada retret dengan orang-orang buta, saudara, dia dengan temannya taruh tali. Iseng bener orangnya. Dia taruh tali dan orang buta itu berjalan. Nanti orang buta itu tersandung lalu jatuh terguling-guling dan mereka tertawa. Dia menyaksikan dengan tertawa juga. Dan mereka suka cita melihat penderitaan orang-orang buta. Itu. Tapi sekali waktu, saudara, tiba-tiba dia pun buta. Wah. Lalu dia juga waktu bersaksi, waktu saya datang mendoakan mereka di situ, dia bilang, benar Alkitab bilang Pak Pendeta, apa yang ditabur akan dituai orang. Dulu saya senang melihat orang menderita, sekarang saya tidak bisa melihat. Wah. Dan singkat cerita, saudara, bertahun-tahun dia marah sama Tuhan dengan keadaan dia. Orang tuanya di Sulawesi mana ya, saya agak lupa, dia pulang pergi ke Sulawesi mana. Lalu mereka itu kan petani, ada mesin giling padi, ada mesin potong apa. Berulang-ulang dia sudah nyalakan mesin dan mau melompat supaya mati di mesin giling padi. Tapi itulah baiknya buta. Dia sudah ukur, oh nanti aku melompat di sini. Menurut dia. Tapi karena dia buta, salah lompat. Jadi ulang-ulang dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya, tapi dia tidak pernah jatuh di pisau pemotong. Ada banyak itu, saya lupa dia kasih tahu apa namanya itu. Luar biasa, saudara. Sampai sekali waktu dia bertobat, dia berdoa minta ampun sama Tuhan. Tuhan pulihkan hatinya. Singkat cerita, dia menjadi pelayan Tuhan bagi orang-orang buta. Luar biasa. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Saudara, waktu saya berkunjung di orang buta itu, besar itu dia punya gedung, saudara. Ada ruang makan, semuanya buta. Jadi yang tidak buta hanya yang berkunjung. Sampai office boy, office girl, apa namanya, pembersihnya pun buta. Hebat mereka, saudara. Pas waktu makan, mereka minta saya makan siang dan makan malam. Bayangkan pelayanan. Mereka senang ngobrol dengan doa. Jadi pas makan siang, saya kan penasaran juga. Saya pikir itu disetting. Dari kamar, dari segala macam, kumpul mereka turun. Tidak ada yang jatuh, itu 3 lantai saya kalau tidak salah. Duduk di meja sesuai dengan tempatnya. Dan mereka begitu sampai, oh Pak Pendeta Budi, iya. Kau lihat? Tidak Pak, tapi kami dengar. Keren, luar biasa. Terus mereka tidak ada yang salah ngambil makanan. Lalu mereka makan dengan sopan. Ini kita mata melihat semua, ambil makanan itu nafsu semua. Ya kan? Saking nafsunya, lupa piring kita kecil. Padahal itu strategi supaya muatnya tidak banyak kan. Kan begitu, saudara. Itu seperti itu. Lalu sampai makan malam juga begitu. Lalu saya penasaran, kenapa bisa rapi? Jadi istilahnya sebelah kiri ini kamar asrama perempuan, itu mereka ada sekitar 20 orang yang perempuan, banyak loh. Lalu kamar sebelah kanan, maksudnya bukan kamar, gedung. Apa bukan gedung? Ruangan. Nanti di ruangan sebelah kiri ini ada beberapa kamar. Satu kamar cuma 2 orang. Jadi kamarnya sudah kayak hotel. Bagus, saudara. Lalu sebelah kanan ini laki-laki semua, kurang lebih 20-30 orang juga. Dan saya tanya, kalian tidak salah masuk kamar? Tidak Pak. Kok kalian bisa tahu kamarnya? Kan ada tulisannya. Saya cari-cari mana tulisannya. Tidak ada. Ternyata tulisannya pakai huruf braille. Jadi mereka raba. Oh, namanya Arozato. Oh. Kalau dia pegang Sevanya, oh bukan, ini bukan kamar saya. Dia cari kamar lain kan gitu. Keren, saudara. Dia bisa tahu kamar mereka. Waktu saya mendoakan mereka satu persatu, berkhotbah, sampaikan firman, di situ saya dapat rema dari Tuhan. Jangan-jangan orang yang buta secara fisik lebih melihat daripada orang yang melihat. Jangan-jangan kita yang matanya sehat
lebih buta dari mereka. Karena kadang-kadang kita tahu itu bukan kamar kita pengen masuk, kan gitu ya. Kita tahu itu bukan berkat kita pengen ambil. Kita tahu itu bukan milik kita, itu juga kita pengen ambil. Jadi kadang-kadang kita pikir siapa yang buta? Jangan-jangan yang melihat. Nah, di sini saudara, saya perhatikan dalam ayat yang pertama dari pasal ke-9 Yohanes tadi, ada satu kasus ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Jadi kalau Pak Rinson tadi, dia tidak buta dari lahir. Dia kurang lebih usia 20 something baru dia buta ya. Dan kalau yang di Alkitab ini buta dari lahir. Sehingga kasus ini memberikan pertanyaan dalam hati murid-muridnya. Jadi pertanyaan yang banyak datang itu di hati murid-murid, bukan di hati orang banyak. Coba perhatikan baik-baik. Murid-murid nih yang suka bertanya-tanya. Apa pertanyaan? Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga dilahirkan buta. Bapak Ibu, seringkali justru kita yang sudah percaya Yesus, kita yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, kita yang seringkali punya banyak pertanyaan. Betul enggak? Seringkali katanya murid, tapi tidak mau menikmati kehidupan sebagai murid. Tapi seringkali kita sebagai murid paling banyak pertanyaan, dan pertanyaan kita sesungguhnya lebih banyak menyerang orang. Betul nggak? Ini pertanyaan, siapa yang berbuat dosa itu menyerang. Makanya kadang-kadang jadi pendeta itu paling susah, saudara. Gemuk dikit dibilang kedagingan, menyerang kan? Kurus dikit dibilang kurang iman, pendek dibilang kayak Zakeus, ketinggian dibilang imannya seperti Saul, pengkhianat nanti. Terus kita jadi kayak apa sudah? Diberkati dibilang makan uang persembahan, miskin dibilang kurang doa puasa. Iya kan? Itu statement itu dari mana? Dari orang dunia? Bukan. Statement itu dari orang gereja. Pak pendeta jamnya baru. Jangan-jangan kemarin gue baru setor persembahan. Aduh, nyesal saya. Kan gitu kan? Ini pekerjaan orang Kristen. Apalagi di zaman media sosial ini. Kadang saya kalau nonton media sosial, hati saya luka, sedih. Kenapa yang laku, yang ditonton sampai jutaan viewers itu yang menghakimi sesama anak Tuhan? Ternyata ayatnya sudah ada dari 2000 tahun lalu. Ketika ada satu orang bermasalah, betul? Orang buta, bukan yang dimiliki oleh murid, bukan belas kasihan. Ini pelajaran berharga bagi kita loh. Harusnya murid-murid bilang, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang hebat. Rabi, Engkau Tuhan, mari kita doakan dia. Kan gitu kan? Lalu Yesus akan bilang begini, ini kita bikin skenario baru. Ini saya punya tafsir saja ya. Kalau Tuhan Yesus bilang begini, kamu kan sudah kuberi kuasa, kau pergi tumpang tangan. Kan seru ya? Tapi ayatnya bilang apa? Murid-murid bertanya, Rabi, siapa yang buat dosa? Pertanyaan itu langsung menyerang loh. Kalau pertanyaannya begini, Rabi, kenapa dia buta? Itu masih baik. Itu ya? Kenapa dia buta? Dia buta dua mata atau buta bagaimana? Atau cuma satu mata, Rabi? Tapi pertanyaannya, siapa yang buat dosa? Itu sebab saudara, kalau hari ini kita selamat, nanti kita akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Kita harus benar-benar bersyukur. Semua karena kasih karunia Tuhan. Karena sesungguhnya jauh di dalam lubuk hati kita seperti murid-murid itu. Suka mencari siapa yang salah. Makanya kadang-kadang kita pun dalam pelayanan bersyukur kita terus bertumbuh. Dulu saya dalam pelayanan pergaulan, bisa ada satu kasus, belum ditanya, orang-orang tertentu sudah membentengi diri duluan. Maaf Pak, saya nggak ada waktu kejadian itu, kan gitu. Oh maaf Pak, saya nggak lihat. Oh maaf Pak, saya tidak tahu. Belum ditanya, udah kasih benteng. Kenapa? Memang di dalam diri selalu ada sesuatu yang ingin menyerang orang. Siapa yang berbuat dosa? Halo? Tapi saudara lihat jawaban Tuhan apa?
Yesus berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Wah, ini menohok saudara. Padahal murid-murid mungkin lagi pikir, oh pasti ini karena kutuk nih. kutuk ini memang ini. Kalau dilihat dari modelnya, apalagi kalau yang jawab itu model pendeta kayak saya kan, membahas kutuk gitu kan. So, perhatikan dulu, jangan juga saudara menolak bahwa ada kutuk. Tapi kan ada orang yang memahaminya itu terbatas. Wah ini buta pasti terkutuk. Nggak boleh saudara. Dalam kasus tertentu, makanya baca Alkitab baik-baik. Nah, mumpung saya ingat, berarti minggu ini pembacaan kitab kita mulai dari Pengkhotbah pasal 1 sampai Pengkhotbah pasal 8 saja. Karena Pengkhotbah agak panjang-panjang. Ya, pendetamu semakin baik. Harusnya kalian bisa baca. Betul? Kalau nggak baca nggak apa-apa kok. Bukan berutang sama saya. Bukan juga berutang sama Tuhan. Tapi kamu yang akan rugi sendiri. Sebab Tuhan mau memberkatimu lewat firman Tuhan yang kamu baca. Amin. Ada yang bilang ya, ulang-ulang saya katakan, kalau malas baca, ya dengar. Downloadlah Alkitab Voice ya. Kalau nggak bisa download, suruh tetangga yang download. Ya kan? Kalau nggak bisa download juga tetangganya, yang sudahlah kalian duduk berdua baca bersama. Kalau nggak mau juga duduk berdua baca bersama, saya tidak tahu lagi suruhnya bagaimana. Kan gitu aja. Halo? Ya, jadi bukan orang ini dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Coba saudara klik. Apa yang harus kita lihat dari firman ini? Slide berikutnya. Ternyata Bapak Ibu, penderitaan dan masalah akan membuat kita melihat dengan salah. Nah, ini perhatikan baik-baik. Makanya tadi saya bilang, jangan-jangan kita yang buta. Waktu kita mengalami masalah, tantangan, penderitaan, pergumulan, kadang-kadang masalah itu membuat kita melihat dengan salah. Ya kan? Masalah membuat kita memahami dengan buta. Maka itu saudara, kalau saudara tahu bahwa masalah itu membuat kita bisa buta, masalah itu bisa membuat kita punya pemahaman yang salah. Sudah tahu hidup kita banyak masalah. Siapa di sini hidupnya tidak ada masalah? Angkat tangan. Pendetanya aja nggak angkat tangan. Sekali lagi, siapa yang di sini tidak punya masalah? Angkat tangan. Saya aja tangan saya taruh di belakang. Nah, sekarang saya ganti pertanyaan. Siapa di sini yang selalu ada masalah? Nah, kan? Makanya lagunya selalu ada jalan. Betul ya? Saat seakan tiada jalan. Apa lagi? Kau Tuhan. Nah, itulah saudara nanti putar YouTube sendiri ya. Jadi, kenapa ada lagu selalu ada jalan? Karena memang selama kita hidup silih berganti masalah dan penderitaan. Silih berganti pergumulan. Jadi saudara paham dulu bahwa kita selalu akan dihadapkan dengan pergumulan. Jadi kalau kita selalu dihadapkan kepada pergumulan Bapak Ibu, maka itu saudara jangan lagi mendengar hal-hal yang bikin kita banyak masalah. Betul nggak? Betul nggak? Supaya kita tidak jadi buta. Tapi tanpa kita sadari saudara, kita punya iman kayak murid-murid tadi. Memang pengen mempersalahkan. Seperti hari-hari ini kan, kita nggak usah bicara dunia lah. Kita bicara bangsa kita. Silih berganti bikin kepala sakit, betul nggak? Atau ada yang gara-gara berita-berita silih berganti kepalanya jadi peang, ada? Sakit doang kan paling kan? Apa itu? Bahan bakar non subsidi naik ya kan? Pusing nggak? Nah, enggak, orang nggak kena juga kan? Rata-rata pakai yang ya puji Tuhan lah. Jadi tapi jangan juga saudara cari selamat sendiri. Kita selamat, orang lain nggak selamat, nggak boleh juga. Tapi intinya secara umum itu satu
menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran, betul. Apalagi rupiah melemah ya. Kemarin terakhir sampai berapa? 18.000. Wah, kalau gitu gua beli dolar. Masalahnya buat belinya nggak ada kan gitu. Ya kan lumayan kalau kita beli dolar. Kalau mau kaya sih 10.000 dolar minimal ya kan? Iya dong. Kalau cuma 1.000 dolar mah beli bakso doang itu bunganya. Kalau 10.000 waktu beli misalnya 15.000 berarti 3.000 kan? 3.000 kali 10.000 berapa? 30 juta. Kalau cuma beli 1.000 mah kecil, 3 juta. Ajak Om Ivan selesai itu 2 jam habis. Okay? Minum Starbucks, makan Moonbak, bukan Starbucks. Starling itu. Nah, itu dan kawan-kawannya. Jadi harus beli 10.000 dolar. Kadang-kadang kan kita nonton orang itu kan potongan-potongan. Lalu otak kita, suami istri berantem, "Papi, katanya dolar mau naik, yuk beli yuk." Lalu suaminya beli 100 dolar. Ya elah, 100 dolar cuma dapat berapa? 300.000. Ongkos ke money changer 400.000. Tumpur kan? Jadi jangan ngikutin konten yang itu cuma edit potongan-potongan. Halo? Kadang kita itu pengen diberkati gara-gara nonton yang potongan-potongan. Lalu merasa khawatir juga karena nonton yang potongan-potongan. Gitu. Jadi kalau kita tahu hidup kita banyak tantangan, penderitaan, dan itu bisa bikin buta, jangan lagi kita pikirkan masalah. Rupiah mau melemah, kita doakan. Makanya semalam kita doa baik-baik di sini. Ya, bahan bakar ada naik, kita doakan. Kekacauan di luar negeri secara global didoakan, bukan marah-marah. Kalau marah-marah saudara bahaya. Seringkali saudara kita itu melihat yang negatif, itu tanpa kita sadar kita mengambil sampah. Yang negatif itu kan dibuang oleh dunia. Lalu kita kumpul itu sampah, kita taruh di hati dan pikiran kita, lalu kita sebel sendiri. Kenapa tidak kita balik ya? Kenapa kita tidak rubah? Jangan kita lagi membahas masalah karena kita dihadapkan pada masalah. Tapi kenapa kita tidak ganti dengan membahas berkat Tuhan? Amin. Coba kita cek. Nggak usah jauh-jauh lah. Sepanjang 2026 banyak masalah ya. Banyak ya. Secara umum yang di bangsa ini mungkin rupiah melemah, apalagi perang ya, Selat Hormuz ya, apalagi masalah yang secara umum aja, cabai naik, MBG ya, MBG, memang bikin pusing kan, dan kita putar-putar berantem, ya, kopi sampai nambah 3 kali gara-gara bahas ini memang MBG ini, entah siapa yang salah, sama kayak murid-murid kan, siapa yang salah, kan gitu, ini mah mendingan begini, masing-masing dengan dia punya opini kan. Itu bikin pusing. Kenapa daripada membahas masalah yang sudah pasti? Kenapa saudara kalau ketemu saudara seiman, atau kalau saudara buka media sosial, kenapa saudara tidak bahas berapa banyak berkat Tuhan yang datang dalam hidupmu? Supaya kita tidak buta. Saya mau tanya, 2026 kurang lebih sudah 6 bulan, berapa banyak berkat Tuhan dalam hidupmu? Atau enggak ada? Ada yang tidak diberkati sepanjang 26 ini. Dia bilang, "Pak, dari tanggal 1 Januari 2026 sampai sekarang tanggal berapa ini? 7. Sampai tanggal 7 2026 Tuhan Yesus itu tidak baik buat saya. Saya tidak diberkati." Ada berani ngomong begitu? Ada? Nggak ada. Karena kalau hari ini kita ada, kita hidup, kita bernafas, kita ibadah, itu berkat Tuhan. Saudara masih punya pekerjaan, itu berkat Tuhan. Saudara masih punya usaha, itu berkat Tuhan. Yang masih bisa kumpul bersama pasangannya, bersama anaknya, bersama orang tuanya, itu berkat Tuhan. Betul nggak? Apalagi yang masih bisa makan, itu berkat Tuhan. Ada orang uangnya banyak, gak bisa makan. Kenapa? Udah sakit kan? Kita makan biar gak sakit. Ada orang gak makan biar gak sakit kan? Benar nggak?
Orang normal makan biar gak sakit, kan gitu ya. Tapi ada orang dalam kondisi tertentu tidak makan biar gak sakit. Karena kalau dia makan dia sakit kan. Contoh, orang yang sudah kena asam urat, makan yang sayur-sayur hijau yang bagi kita sehat. Orang kena asam urat tidak boleh sayur-sayur hijau, tapi tentunya tidak semuanya ya. Karena itu akan ada zat apa namanya itu bikin orang sakit, itu asam urat tuh. Betul? Jadi kadang kalau kondisi tertentu dia tidak makan sesuatu supaya dia tidak sakit. Jadi saudara, kalau hari ini kita bisa makan dengan baik, meskipun makanan kita tidak seindah meja orang, kan gitu ya, bersyukur. Berarti kita diberkati. Apalagi yang paling keren, gereja kita bisa jalan-jalan terus kan. Kemarin di Ancol, mana anak muda kok menghilang semua. Waktu di Ancol, mereka malah teriak pengen dijatuhin di laut kan. Nah itu satu biang keroknya kemana. Nah, dia sudah naik yang dibanting-banting kurang seru katanya. Mereka deketin saya. Mereka nggak tahu caranya sih. Deketin gembala gampang. Kasih kopi. Saya lagi tunggu siapa yang kasih kopi. Kagak ada. Ya sudah. Coba ada satu misalnya yang itu tuh nih, biang kerok satu. Mana yang 2 biji sama 3 biji lagi. Mana? Mereka nggak usah banyak ngomong. Tinggal kan, Om, apa nak? Ini kopi Om. Wah, selesai. Lalu yang satu bilang, lagi Om, yang banana boat Om, yang dibanting jatuh ke air. Begitu minum kopinya, haleluya, silahkan. Masa sudah sekian purnama, ya berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun kita di sini, Anda tidak tahu kelemahan pendetamu. Ya kan, saya lagi tunggu, saya kan sengaja situ panas-panas tuh. Saya jadi hitam gara-gara kalian kan. Saya ikut panas-panas nungguin. Ada yang kasih kopi. Mereka tidak bijak. Nah itu sudah. Wah, saya buka kartu ya. Ke depan ketahuan. Jadi mari yang kita bahas berkat. Apalagi ada yang sakit beberapa hari, atau mungkin 1 minggu atau lebih, mujizat disembuhkan Tuhan. Berkat kan? Apalagi yang dapat pekerjaan, berkat nggak? Atau banyaklah masing-masing dengan berkatnya. Ada yang selamat dari hampir celaka, pernah kan? Banyak orang hampir celaka gara-gara ibu-ibu bawa motor kan. Sennya ke kiri, dia belok kanan. Jadi pas ibu-ibu bawa motor sen ke kiri, dia tancap gas ke kanan. Ibu-ibunya belok kanan. Ya gitu. Memang ibu-ibu ini selalu tidak sesuai antara belok-beloknya ini. Kan suka belok-belok kan? Betul nggak? Mana yang tertawa nih terlihat kan? Bukti bahwa ibu-ibu suka belok-belok atau perempuan. Nanti dia pamit sama suaminya. Apa? Ke mall yo, ayo. Ngapain? Beli celana si kecil. Udah sempit. Oke. Sampailah di toko celana. Sebelahnya ada toko baju, mampir juga. Sebelah toko baju ada toko sepatu, mampir juga. Sebelah toko sepatu ada cemilan, mampir juga. Semua yang dibeli, sepatu, baju, cemilan dibeli. Sampai di rumah, celana nggak dibeli kan? Biasanya begitu kan? Nah, kalau laki-laki beda saudara. Laki-laki dia memang secara umum, bukan berarti semua seperti itu. Laki-laki dia mau beli apa ya dia beli. Kalau ada 1-2 barang pas juga cocok, uangnya ada, dia beli sekalian. Tapi kalau perempuan seringkali, puji Tuhan Ibu Gembala tidak, karena nggak ada uangnya saudara. Kalau ada uangnya mungkin ceritanya berbeda. Ya, jadi penderitaan dan masalah membuat kita melihat dengan salah. Jadi kalau saudara sadar dulu, sepanjang kita di bumi, hukum dosa membuat kita punya banyak masalah. Jadi hadapi masalah kita bersama Tuhan. Jangan lagi izinkan dirimu menerima masalah dari luar. Jangan lagi ambil sampah-sampah lewat berita-berita. Ya, lebih baik setiap kali ketemu orang, bicarakan hal-hal baik. Amin. Bicarakan atau tanya, saya lihat kamu lagi bagus ya bisnisnya. Kan gitu kan? Ya gitu deh Pak, puji Tuhan karena berkat kasih setia Tuhan. Ajarin dong. Lebih enak begitu kan?
Atau apa? Bicara hal-hal positif. Alkitab bilang dalam Filipi 4 ayat 8, segala yang baik, segala yang mulia, segala yang suci, yang sedap didengar, betul ya? Semua yang indah, pikirkan. Coba lihat. Tuhan bilang yang dipikirkan itu. Jangan pikirkan, emang pemerintah ini begini. Jangan, saudara. Jangan, saudara. Saya selalu bilang, doakan. Karena kita ngeluh tidak selesai masalahnya. Tapi kalau kita doakan, Tuhan dengar. Ini yang beda. Kamu ngamuk-ngamuk, kamu tidak punya kuasa menggoncang pemerintah, menggoncang apapun. Siapa kamu? Betul gak? Gak ada kuasa kita, saudara. KTP kita gak diterbitkan aja udah takut kita kan. Semua kan kalau KTP, untung sekarang sudah seumur hidup ya. SIM sekali 5 tahun. Saudara takut kok. Mau lawan, gak bisa, saudara. Alkitab berkata begini, berdoalah di kota atau di tempat atau di negara di mana kamu aku buang. Sebab kesejahteraan kota itu kesejahteraanmu juga. Tapi berita-berita membuat kita, saudara, kehilangan fokus. Kita bukan berdoa bagi kota, kita bukan berdoa bagi bangsa, tapi kita menggerutu. Betul ya? Betul ya? Saya mau tanya, menggerutu bisa bikin tambah nasimu jadi banyak piringnya. Menggerutu bisa merubah laukmu yang dari ikan tunjuk jadi ikan lele. Tidak ada kan? Jadi artinya jangan izinkan pikiran kita dikuasai oleh dunia. Karena dunia ini dikuasai oleh setan. Jadi setiap kali bertemu dengan siapapun, bicarakan berkat Tuhan. Katakan amin. Ya, nah itu ada ayatnya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buat. Yeremia 29. Dan berdoalah. Nah ini, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Hari ini kalau saudara tahu, adalah gerakan doa serentak se-Indonesia. Tapi kenapa saya tidak share kepada saudara? Karena kita sudah berdoa dari dulu. Bukan berarti doa serentak itu tidak baik, itu baik. Tapi hati-hati, saudara. Ada orang semangat berdoa karena ada yang menggerakkan. Padahal doa bukan bicara ada yang menggerakkan. Tapi doa itu bicara hatimu dengan Tuhan. Makanya dalam kitab yang lain dikatakan, aku mencari satu orang di tengah-tengahmu yang mau membangun tembok. Satu orang. Bukan banyak. Saya kemarin sempat bersaksi habis doa malam. Saya kasih analogi begini. Bapak punya anak ini pas di sampingnya. Lalu ada 500 orang berseru kepada Bapak, Pak, bagi jajan dong. Nanti saya pijit kaki Bapak. Nanti saya cuci baju Bapak. Nanti saya cuci piring Bapak. Nanti saya bagi deh permen saya sama Bapak. Bagi dong Pak uang jajan. Masing-masing kami 500 orang. Kira-kira Bapak kasih Kak? Kira-kira ada bapak-bapak mau kasih? Tidak ada. Kenapa tidak ada bapak-bapak mau kasih? Karena bapak akan bilang, kamu siapa? Halo? Kamu siapa? Saya temannya anak bapak. Iya, kamu siapa? Tapi beda kalau yang minta Carlos. Carlos datang. Dia cuma lihat wajah bapaknya. Papi. Bapaknya yang tanya, mau apa nak? Kenapa? Ini anaknya. Ada hubungan. Tiap hari mereka bertemu. Bapaknya mikirin anaknya, anaknya mencoba mikirin bapaknya dengan taat sama bapaknya. Jadi bapak ibu saudara, doa rame-rame bagus. Mari kita doa sama-sama. Tapi perhatikan, kita ini anak baik-baik enggak? Anak yang menyenangkan Tuhan atau tidak? Halo? Alkitab itu tidak bohong, saudara. Dari zaman purba, dari zaman Musa ajak rame-rame, mari kita berdoa. Orang Israel bilang apa dalam kitab Keluaran? Kau saja yang doa. Rame-rame itu sukanya berkat. Rame-rame itu cuma dibalik sesuatu yang dikerjakan, berharap untuk diri sendiri. Itu rame-rame. Tapi doa beyond the faith, di balik tirai, di belakang layar,
Puji Tuhan bisa banyak orang, tapi biasanya 1-2 orang. Makanya Yesus pun berkata mengenai doa. Pelajaran mengenai doa, perhatikan. Tidak dibilang, jika 5.000 orang di antaramu berkumpul, maka aku hadir di situ. Ada ayatnya. Jika 38 gereja dengan seluruh jemaatnya berkumpul, aku hadir di situ. Itu ayatnya. Tapi ayatnya apa? Jika 2-3 orang. Memang tidak enak kalau khotbah, dengar khotbah saya, saudara. Tapi itulah Alkitab bilang. 2-3 orang berkumpul, aku hadir di situ. Kenapa? Bukan kalau banyak orang terus Tuhan tidak hadir. Ini konteks doa, bukan konteks ibadah. Bicara dalam doa butuh sehati. Sehati terbaik yaitu. Makanya mujizat di Loteng Yerusalem bukan banyak orang yang berdoa. Betul? Lalu kalau saudara baca lagi tahun 1908 sampai 1910 lahirnya gereja Pantekosta di Azusa Street. Lahirlah seorang pahlawan iman, Bapak Pentakosta seluruh dunia, namanya William Seymour. William J. Seymour. Itu saudara bukan lahir dari gereja besar. Dia berdoa dengan beberapa orang. Bukan pendeta, bukan orang hebat. Hanya mungkin 4-5 orang mereka berdoa setiap hari. Bukan gerakan doa bersama. Setiap hari selama, saya lupa nanti kita baca bukunya. Selama beberapa waktu, 1-2 tahun. Supaya kota itu dilawat Tuhan. Dan saudara tahu, Roh Kudus tercurah. Tidak ada penginjilan. Tidak ada KKR. Tiba-tiba orang di mana namanya itu? Di diskotik, buang botol minumannya, menangis, bersujud di situ. Jesus, I need you. Jesus, forgive me. Tidak ada KKR, tidak ada alunan musik yang mendayu-dayu kayak tadi. Tong teng, tong teng, tong teng, tong. Gak ada. Mereka bertobat ketika musiknya ajib gitu. Hadirat Tuhan lebih tinggi dari nuansa. Paham? Sekarang saudara, beda. Semua dibangun. Nah, ini hati-hati. Pelacur. Saya di rumah ada bukunya, tapi saya tidak kasih saudara. Beli kalau mau. Berapa kali saya kasih pinjam tidak pulang-pulang. Ada bukunya, baca bukunya saja. Menangis kita Bapak Ibu. Menangis. Pelacur sudah bawa itu, maaf ya, PSK. Sudah bawa dia punya apa namanya itu, pelanggan, customer. Sudah bawa pelanggan sampai di kamar. Dua-duanya produsen dan customer. Nah itu berlutut menangis. Mereka berpelukan, bukan berpelukan karena nafsu, tapi berpelukan karena sadar. Mereka saling minta ampun. Keren gak itu? Sampai SK bilang, kembali ke istrimu. Customer bilang, forgive me. Menangis saudara. Itu lawatan Roh Kudus yang benar. Apakah lahir karena kerennya? Enggak. Dilahir karena ada orang yang bertekun. Beberapa orang berdoa. Amin. Tahun 65. Pernah dengar tahun 65? Indonesia pernah mengalami namanya lawatan Roh Kudus di NTT. Di Pulau Soe. Tahu di Soe? Ah, ini oma kita pernah ke Soe itu. Dingin itu. Soe ya, bukan CI. Kalau CI itu daging CI, enak itu. Kalau Soe itu kota. Saudara, hanya ada beberapa orang yang berdoa di gereja. Dan di kota Soe itu terjadi. Saya ada bukunya semua, judulnya Like a Mighty Wind. Itu saudara, gereja, orang lihat terbakar. Seperti di Kisah Rasul 2. Lidah-lidah api kan? Tapi ini gereja terbakar. Tapi orang dari luar melihat gereja terbakar. Tapi orang di dalam tidak terbakar. Mereka lagi sembah Tuhan. Wow. Kurang apa keajaiban Tuhan? Amin. Di Soe itu saudara, lawatan Roh Kudus. Ada namanya sampai hari ini pendeta itu masih hidup. Namanya Pendeta Meltari. Umurnya sudah hampir 80 atau 80 lebih. Kemarin acara dia datang dari Amerika, tinggal di Amerika.
Dia datang di sini, waduh sayang saya tidak sempat foto sama dia. Karena Zakheus agak susah cari pohon. Ya, di Germain Center itu BSD itu tidak ada pohon. Gua cari tidak ada pohon. Orang lain yang foto sama dia, gua nggak sempat. Kalau ada pohon saya naik duluan kan gitu. Nah, namanya di mall tidak ada pohon. Itu dengar kesaksiannya kita terharu, kita nangis. Saudara tahu dia orang kampung tahun 65. Saya kemarin dari Sumba, saya kemarin dari Ambon, saya kemarin dari banyak tempat di tempat NTT. Tahun 2025 aja masih sangat sederhana. Apalagi tahun 65, paham? Apalagi tahun 65. Tapi Tuhan bicara sama orang Amerika. Wow, jemput dia. Orang Amerika cari tempat Jakarta, yang ditahu mereka cuma Jakarta dan Bali. Singkat cerita, dapatlah ketemu di NTT. Dia lagi berdoa dengan temannya. Tapi orang itu tidak bisa sampai karena Meltari masih di hutan. Dan waktu beritakan Injil, Tuhan bilang sama dia, lagi air bah. Dia bilang, Tuhan, aku harus pergi beritakan Injil ke sana. Sungai meluap. Dia bilang, bagaimana caranya? Uang tidak ada, segala macam tidak ada, dan banjir itu berapa meter dalamnya. Roh Kudus bicara di hatinya, jalan saja. Tuhan itu bicara nggak aneh-aneh. Tauski. Enggak gitu. Apalagi kalau kita nonton atau baca bagaimana Tuhan panggil Samuel kan. Samuel butuh 3 kali ya. Sekarang nggak gitu saudara. Sederhana, Tuhan bicara di hati, jalan saja. Enggak. Tauski. Sebentar lagi. Sebentarlah. Itu semua sugesti. Dia percaya dengan Roh Kudus. Kenapa dia percaya dengan suara Tuhan? Karena tiap hari dia berdoa. Amin. Amin. Dia jalan saudara. Dia jalan di atas air. Menyeberangi satu kampung ke kampung lain. Jalan di atas air. Saksinya masih hidup sampai hari ini. Saudara tahu? Renat Bongke terkenal ya, sudah dipanggil Tuhan ya. Maurice Cerullo terkenal ya, sudah dipanggil Tuhan. Benny Hinn terkenal ya, masih ada. Billy Graham terkenal ya, sudah dipanggil Tuhan. Data selama 10 tahun terakhir, pendeta dengan jam khotbah terbanyak di dunia, Meltari, orang Indonesia. Wow. Hebat kan? Tapi di Indonesia dia aja tidak dikenal. Karena Indonesia lagi gila-gila dengan how to be. Itulah Indonesia. Tapi kita berdoa, kalau Meltari jadi berkat bagi bangsa-bangsa, pasti banyak orang Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Air berubah jadi anggur. Khotbah pernikahan kemarin itu disobek. Amin. Air berubah jadi anggur. Dan saudara tahu Meltari adalah penasehat kepresidenan Amerika Serikat. Presiden boleh ganti, penasehat dia sudah berapa periode. Keren kan? Apakah lahir dari gerakan? No. Saya suka gerakan, saya juga menggerakkan orang berdoa. Tapi ingat baik-baik, doa bukan sekedar gerakan, tapi doa dari kehidupanmu dengan Tuhan. Tahun 1800-an juga pernah terjadi di Polonias. Mana orang Nias? Senyum sedikit lah. Kok nggak ada? Wah, nggak ada orang Nias, Bang. Tapi yang bikin saya terharu, yang mencatat kebangunan rohani di Polonias bukan orang Indonesia, bukan orang Nias, tapi orang Jerman. Ada, saya lupa persis tahun 1800 berapa, ada namanya gerakan Fa'avesa. Pernah dengar? Apa artinya itu Fa'avesa, Pak? Pertemanan, persekutuan, Fa'avesa itu. Jadi waktu yang bawa Injil di Polonias namanya Deninger. Yang bawa Injil di Tanah Batak namanya Nomensen. Beda ya. Yang bawa Injil di Polonias namanya Deninger. Nomensen berhasil. Itu juga lawatan Tuhan.
Saya sudah sering khotbahkan tentang lawatan Tuhan di Tanah Batak lewat No Man's Land. Itu juga pekerjaan Roh Kudus loh. Amin. Tapi Deninger tidak berhasil seperti No Man's Land. Yang bertobat hanya satu, ya mungkin berapa orang lah. Lalu dia dipanggil Tuhan. Tapi sebelum dia dipanggil Tuhan, ini kerennya. Jadi yang memulihkan satu kota, satu pulau, satu bangsa Batak, No Man's Land, satu orang. Nanti dibantu dengan rekan-rekannya kan. Yang berdoa satu, bukan banyak. Di Nias juga, Deninger satu. Beberapa bulan sebelum dia meninggal, atau sebelum dia pulang ke Jerman dan meninggal, dia dapat tuntunan Roh Kudus dan dia berdoa baik-baik sendirian. Tahu doanya, Tuhan, terima kasih buat beberapa orang yang bertobat. Tapi aku tidak mau bangsa ini binasa. Orang Nias maksudnya. Nias ilmunya tinggi sekali, saudara. Kalau kita orang percaya jalan di atas air karena mujizat, orang Nias biasa jalan di atas air karena ada setan yang pegang kakinya, kan gitu. Ada ilmu tarik pulau. Di sana ada pendeta namanya Amahauke. Ada yang pernah dengar? Itu saya tantang dia. Karena dia khotbah berdiri di atas air. Khotbah duduk di atas daun pisang. Lalu waktu saya sampai di situ 2011. Mereka bilang sama saya, "Pak, itu ada Amahauke." Saya langsung khotbah di laut. Saya cari Amahauke. Saya bilang begitu. Bukan karena hebat, karena mendidik di hati. Itu bukan karunia. Tapi kasih karunia Tuhan kami tidak bertemu. Karena kalau ketemu bingung juga saya. Tapi dia langsung ketemu Sang Pencipta. Banyak orang-orang tersesat karena dia bertobat. Lalu dipanggil Tuhan. Halo? Ilmunya hebat. Nah kira-kira seperti itu. Lalu si Deninger berdoa begitulah. Lalu dia pulang ke Jerman dan dia meninggal. Beberapa tahun kemudian Roh Kudus tercurah di Pulau Nias. Makanya orang Nias itu hampir 100% dulu Kristen kan? Nias sama Batak dulu 100% Kristen. Karena ada orang-orang yang membangun itu. Orang-orang yang punya kacamata yang benar. Sekalipun ada penderitaan, pergumulan, mereka tidak melihat pakai mata mereka. Mereka melihat ada pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan. Kembali ke Yohanes 9 tadi, betul? Bukan salah anaknya, bukan salah orang tuanya, tapi ada pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan. Dan banyak lagi saudara, banyak lagi saya sudah keliling lawatan Tuhan. Jadi pergumulan ada, tapi saudara, jangan sampai kita buta. Amin. Tetap lihat seperti maunya Tuhan. Klik lagi. Nah, penglihatan yang benar adalah ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Jadi kalau kamu punya masalah pergumulan, kamu harus ingat, taruh di hatimu, setiap pergumulan ada berkat Tuhan. Amin. Setiap pergumulan ada berkat Tuhan. Minta maaf, saya tidak mau menyaksikan orang lain, takut ada tersinggung. Ulang-ulang saya saksikan. Habis kami kecelakaan, masalah kan? Masalah nggak? Ban mobilnya bengkok, ban belakang jok belakangnya terlepas, hancur saudara, setirnya bengkok, masalah itu. Kita masuk rumah sakit, tidak ada duit saudara. Pendeta yang paling aneh mungkin saya, dibawa ke rumah sakit, tidak ada uang. Mereka minta 17 juta waktu itu. Uang di dompet dan di rekening saya cuma sekitar 3-4 juta. Nggak boleh. Anak saya cuma dikasih painkiller. Kami di IGD dari jam 2 siang kurang lebih atau setengah 3 sampai jam setengah 10 malam. Sudah habis itu kekuatan painkillernya. Anak saya kakinya patah dua-dua. Nangis dia. Begitu painkillernya hilang, dia teriak, "Papi." Waduh. Dada saya sakit. Karena benturan, lebih sakit lagi dengar air matanya. Masalah saudara. Tapi saudara tahu, bisa selamat. Jadi yang saya syukuri bukan Tuhan kenapa celaka, Tuhan kenapa mobilnya hancur. Bukan itu yang saya perdebatkan sama istri. Yang kami lakukan apa? Pegangan tangan, terima kasih kami masih hidup Tuhan. Ucapan syukur mendatangkan berkat. Katakan amin. Di rumah sakit kami berdoa, terima kasih Tuhan. Akhirnya Rema sembuh cepat.
Dokter bilang 6-8 bulan. Ternyata 5 minggu, 1 bulan 1 minggu. Gipsnya dilepas. 4-5 hari setelah dilepas dia bisa jalan. Meskipun kakinya kecil kayak tangan. Keren ya? Lalu tidak ada kita pikir dapat mobil. Gak ada saudara. Dari mana uang bayar rumah sakit saja mujizat? Mau pikir mobil lagi. Saudara boleh percaya boleh tidak. Makanya ulang-ulang saya katakan, jangan copy paste, jangan tiru, tapi teladani. Betul ya? Masing-masing dengan cara Tuhan dalam hidup saudara. Hanya beberapa bulan Tuhan izinkan, tiba-tiba kita dikasih mobil. Wah. Saya belum ketemu, kan ulang-ulang saya bilang, belum ketemu tempelan Casio yang gede. Karena Casio itu merek jam kan. Saya mau tempel di belakang. Jadi kalau orang tanya, Pak, bukankah ini Suzuki? Kok Bapak tempelnya Casio? Artinya Casiora. Mujizat saudara. Itu sebab saya mau pakai mobil ini pelayanan kemana-mana. Karena ini Casiora, berkat Tuhan. Bukan datang karena hebat, bukan. Tapi datang karena ucapan syukur setelah melewati penderitaan. Apa penderitaan? Syukuri, jangan marah-marah. Apa pergumulanmu? Bersyukur, jangan marah-marah. Tidak ada berkat di balik sungut-sungut, tapi berkat di balik ucapan syukur terlalu banyak. Amin. Amin ya. Jadi ingat, kalau ada pergumulan, ada pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan. Klik lagi. Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu adalah perkataan Yesus. Kita boleh ambil ayat itu supaya kita juga menyadari tugas kita sama seperti Yesus. Kita hidup di bumi bukan ambil berita-berita dari dunia, ambil sampah-sampah taruh di pikiran, ambil sampah taruh di hati. Bukan, namanya berita yang udah jadi sampah. Paham ya? Berita udah jadi sampah, jangan ikut lagi, cukup tahu saja. Tapi yang harus kita percaya adalah setiap firman yang saudara baca dan dengar. Amin. Setiap firman yang saudara baca dan saudara dengar itu bukan sampah, itu berkat. Kamu hidup di bumi, lakukan tugas Tuhan. Layani Tuhan baik-baik. Klik lagi. Ternyata saudara, kenapa kita harus, tidak, masih yang sebelumnya. Kenapa kita harus melakukan tugas itu? Orang buta itu saudara, karena tidak bisa melihat. Untuk bisa melihat selain mata kita butuh apa? Terang. Betul ya? Untuk bisa melihat selain indera, selain mata kita butuh apa? Terang. Saya mau tanya, berita itu terang atau bukan? Pergumulan yang ditabur oleh media sosial, televisi, atau perkataan tetangga itu terang atau bukan? Saya mau tanya, siapa itu terang? Yesus. Siapa itu Yesus? Sang Firman. Jadi kalau saudara mau tidak buta, percayalah bahwa hanya Yesus terang itu. Dan ikuti terang itu. Jangan ikuti sampah yang dibuang lewat berita-berita itu, jangan. Ikuti Yesus sang terang. Saya akan melipir sedikit. Saudara percaya bahwa hidup kita bukan hanya di bumi. Amin. Saat kita mati, kita akan masuk surga. Tadi pengakuan iman, betul? Tapi kita juga tidak berhenti di surga. Kita akan kemana? Langit baru dan bumi baru. Betul? Nanti di langit baru dan bumi baru, saudara, tidak ada matahari. Coba dibuka Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 23 sampai 25. Ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari. Ini ayat firman. Nanti tempat kemuliaan kita bersama Tuhan Yesus dikatakan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba. Siapa anak domba? Yesus adalah lampunya. Berarti waktu Yesus berkata, akulah terang dunia, tergenapi enggak?
Betul ya? Hebat. Jadi jangan tergila-gila ke matahari. Kecuali yang di Karawaci, nggak apa-apa kalau itu. Ya kan? Terus ayat 24. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Itu nanti di langit baru, bumi baru. Keren. Terus ayat 25. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam. Nah, artinya kita ditetapkan Tuhan tidak ada lagi malam. Tidak ada lagi gelap. Selamanya kita terang. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Bangga dengan rencana Tuhan. Jangan bangga hanya ketika kamu diberkati. Berkatmu sebesar apapun, 80, 100 tahun, selesai, ditinggalkan. Tapi ini kekal. Amin. Buka lagi Wahyu 22 ayat yang kelima. Wahyu 22 ayat yang kelima. Coba kita baca bersama. 1, 2, ya. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Jadi ibu-ibu, nggak ada lagi itu ibu bendahara, nggak usah takut lagi isi token nanti bu ya. Di sana nggak perlu bayar listrik. Amin. Bayar listrik aja ibu bendahara udah pusing. Maksudnya bukan ibu bendahara gereja, ibu bendahara rumah tangga juga pusing kan. Ya, kalau yang pasca bayar pusingnya beda saudara. Tahu-tahu habis makan es krim di belakang atau di depan rumah, pulang ke rumah lampunya diputus kan. Karena nggak ada peringatan. Mendingan yang token saudara kan. Kalau token saudara pulang masih ada denyutnya nadinya. Oh, artinya isi bang gitu. Kalau yang pasca saudara lagi jalan-jalan pulang ke rumah, loh kok mati? Ah, lupa bayar. Nanti di sana tidak ada lagi. Iya kan? Jadi jangan buta. Jangan buta. Melihatlah lewat apa firman. Saya mau tanya lagi begini. Saudara tahu matahari, bulan, bintang diciptakan hari keberapa? Ah, pintar Pak Guru. Tepuk tangan buat Pak Guru. Hari keempat ya. Terus saya tanya, terang dan gelap diciptakan hari keberapa? Pertama. Hari pertama. Dan hari pertama itu terang dan gelap bukan diciptakan. Terang dan gelap dipisahkan. Jadi dari awal penciptaan itu sudah mengandung makna nubuatan. Bahwa terang dan gelap harus berpisah. Amin. Amin. Itu makna nubuatan. Belum ada matahari, tapi sudah ada terang. Dan harus berpisah dari gelap. Berarti siapa terang itu? Tuhan itu sendiri. Barang siapa menolak Yesus, maka pasti tidak ada terang. Jadi wahai kau anak-anak muda, seganteng apapun temanmu, secantik apapun teman-temanmu, kalau dia tidak percaya Yesus, dia gelap. Karena Alkitab bilang terang dan gelap dipisah. Itu sebab dari awal penciptaan sampai penutupan bumi ini menuju bumi baru, langit baru, tidak akan ada lagi gelap di sana. Dan matahari tidak perlu karena matahari diciptakan. Tapi terang adalah esensi daripada Sang Khalik. Esensi dari Allah Bapa itu sendiri. Esensi dari Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Memang kalau mau dengar firman benar-benar gak enak. Mulai nih yang tergoncangkan, waduh tapi aku lagi baru pacaran Pak sama dia Pak. Cantik kali pun gitu kan. Alkitab bilang terang dan gelap dipisah. Bukan 1 Korintus 7, bagaimanakah kamu dapat bersatu terang dan gelap? Bukan, dari awal penciptaan. Waktu Tuhan berkata pada mulanya langit belum berbentuk, Beresit, Bere, Elohim. Di situ sudah dikatakan terang dan gelap dipisahkan. Supaya apa? Harusnya
Orang percaya Tuhan Yesus tidak buta. Bilang temannya, tidak buta. Tidak buta. Kita harusnya melihat. Luar biasa. Klik lagi. Dapat poinnya sampai di sini? Klik lagi, saudara. Nah, kebutaan itu terjadi karena kacamata yang dipakai berbeda. Saya sering bilang ada 3 kacamata. Kacamata setan, kacamata dunia, dan kacamata firman. Hari ini saudara, saya percaya kita jemaat di tempat ini buang kacamata dunia, betul? Buang kacamata pribadi. Buang semua kacamata itu. Sekarang yang kita pakai apa? Firman. Izinkan terang Roh Kudus dalam dirimu menuntun engkau. Sekali lagi ingat poinnya, tidak boleh marah-marah dengan apapun yang terjadi di bangsa ini. Tidak boleh marah-marah dengan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Jangan menggerutu kalau saudaramu lebih baik. Jangan menggerutu kalau tetanggamu lebih baik. Semua buang. Tapi apa? Bersyukur. Amin. Bersyukur. Yesus itu terang. Mari kita jadikan Yesus yang terang juga tempat perlindungan kita. Hari Kamis atau hari Jumat kemarin saya kirim renungan buat saudara. Boleh dibuka Mazmur 34 ayat 9 sampai 10. Saudara lihat, dikatakan kecaplah dan lihatlah. Amin. Betapa baiknya, berbahagialah orang yang berlindung. Ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan. Wah. Tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Jadi saya tahu saudara, setiap saya kirim firman, ada yang baca, ada yang tidak. Tidak apa-apa. Sebagai hamba Tuhan, kerja saya hanya kasih firman. Bukan hanya kepada jemaat, tapi kepada ribuan orang. Semua orang-orang di WA saya kirim. Mau baca puji Tuhan, tidak baca tidak apa-apa. Tapi itu original. Setiap renungan bukan saya asal-asal buat. Saya tenangkan diri, saya baca Alkitab. Saya bikin khotbah singkat. Nah ini saya ajar saudara yang mau jadi pengkhotbah. Baca aja, itu khotbah singkat. Itu kalau dibaca berarti 1-2 menit. Bisa khotbah 2 menit kan? Ini supaya bapak-bapak yang mau berkhotbah di sini dikasih 10 menit, khotbahnya 30 menit. Ya kan? Baca renungan dan saudara tahu cara berkhotbah. Simple. Ambil poinnya. Nah jadi kecap dan lihatlah. Makanya tadi saya bilang jangan izinkan sampah-sampah berita kau pungut. Tapi Alkitab bilang apa? Kata kecap itu apa? Ya itu ya. Tuhan bilang kecap dulu. Artinya makan aja dulu, baru lihat. Kadang kita kan lihat-lihat dulu kan. Saya seringkali tertipu gara-gara kebanyakan lihat. Ada makanan lihat di mana? Di gambar di GoFood ya. Kayaknya enak nih. Promo pula. Klik, beli. Nyampe, waduh. Ayam rasa ikan. Tuh. Ikan rasa permen, artinya nggak kemakan. Gara-gara lihat. Tapi yang benar apa? Kecap dulu. Rasakan. Coba saudara kecap bagaimana baiknya Tuhan dalam hidup saudara. Setelah saudara lihat baiknya Tuhan dalam hidup saudara, saudara kecap maaf, maka saudara akan melihat tidak 1 detik pun Tuhan tidak memelihara hidup. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Sehelai rambut yang kayaknya nggak berguna kan? Minta maaf ya, ada bapak kita di sini udah bukan sehelai, banyak helai. Kelihatannya ada dengan tidak ada, sepertinya tidak terlalu masalah kan Pak? Kecuali di penampilan kan? Artinya yang tidak kita anggap sehelai itu tidak jatuh tanpa seizin Tuhan. Amin. Itu yang namanya kecap dulu.
Bapak ini maaf ya, bapak yang berhelai-helai ini. Ya kan, entah berapa ribu helai sudah itu. Nggak ada masalah kan Pak? Kecuali ya mungkin ya ini lagi saya goda dia ini kan, lagi saya ganggu dia ya, kecuali itu. Tapi secara ini sepertinya nggak ada kan? Apalagi cuma salah. Tapi yang cuma salah Tuhan bilang tidak jatuh tanpa seizin Tuhan. Makanya jangan buta. Tidak jatuh saudara. Kadang-kadang gara-gara berita yang adalah sampah kita pungut. Itu yang membuat iman kita runtuh. Kita tidak bisa merasakan berkat Tuhan. Dan yang paling keren ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudus. Jadikan Tuhan tempat perlindungan. Maka Alkitab bilang apa? Tidak berkekurangan. Amin. Tidak berkekurangan. Wah. Ya kan? Ya khotbah minggu pertama sih kurang pas sih ayat ini. Karena baru gajian semua kan. Tapi kalau khotbah ini minggu ketiga, nangis semua. Amin ya Tuhan, amin. Karena minggu ketiga saudara, kan minggu pertama itu minggu sukacita kan, baru gajian. Minggu kedua, minggu hitung-hitungan, karena bayar tagihan. Nah minggu ketiga, minggu pergumulan, karena tagihan sudah lunas, tapi sisanya tidak ada. Minggu keempat, minggu penyerahan hidup kan, bergantung sama Tuhan. Kan biasanya begitu. Tapi Alkitab bilang tidak berkekurangan. Coba sama-sama ikut saya. Angkat tangan saudara. Dengan iman ambil ayat ini. Tidak berkekurangan. Taruh di hati saudara. Orang yang takut akan Tuhan. Kadang-kadang orang bilang, apa itu gereja bodoh. Ambil itu iman. Mereka bilang bodoh. Memang iman itu kebodohan bagi orang dunia. Jangan gara-gara takut dibilang orang dunia, lalu kamu tidak dapat iman. Memang kita bilang iman itu kebodohan bagi orang dunia. Tapi bagi orang percaya tidak. Firman yang memberkati saudara, ambil, taruh di hatimu. Aku takut Tuhan, aku tidak berkekurangan. Amin. Klik lagi. Keren sekali. Rahasia untuk diberkati. Coba diklik lagi. Ya. Jadi langkah mujizat dalam penderitaan saudara itu lewat saja. Langkah mujizat dalam penderitaan, itu ternyata hanya kerendahan hati untuk menerima Yesus dan percaya kepadanya. Saudara lihat lagi dalam Yohanes 9. Biarkan slide-nya, saya akan bacakan. Bagaimana cara Tuhan menyembuhkan orang buta ini? Ayat yang ke-6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, artinya Yesus mengajar murid-muridnya, lalu Yesus meludah ke tanah dan mengoleskannya pada mata orang buta. Saudara, kayaknya ini kasar ya. Kok Tuhan menyembuhkan pakai meludah? Saudara, nanti saudara baca buku-buku tambahan. Di Israel, saudara, kalau orang buta, hukum Taurat mengajarkan kalau ketemu orang buta harus meludah. Karena orang buta itu najis. Sini nak. Harus. Nah. Pura-pura buta kamu ya. Tutup matamu. Hadap sana biar ketahuan. Nah. Ada buta. Saya lewat nih ya. Saya lihat. Wah, buta. Nanti lewat lagi. Wah, buta. Lewat lagi. Udah. Jadi hukum Israel begitu. Orang najis harus diludahi. Kalau tidak diludahi, yang ketemu orang najis, dia jadi najis. Biar saudara paham. Jadi waktu Yesus meludah ke tanah, Yesus sedang memulihkan dirinya. Bukan Tuhan tidak bisa menyembuhkan dengan tumpang tangan. Bukan Yesus tidak bisa menyembuhkan dengan berkata, terbukalah. Tapi Yesus mau memulihkan hati daripada orang buta ini. Karena seumur hidupnya dia diludahi. Tapi dengan cara dia diludahi, dengan cara itu dia diberkati oleh Tuhan. Amin.
Diludahi, tapi Tuhan tidak meludah kepadanya. Tuhan meludah ke tanah, dan ludahnya dia campur dengan tanah, dia oleskan ke mata orang buta itu. Kadang-kadang Tuhan mengangkat kita dari lumpur dosa, dari hal-hal buruk. Ingat, kalau Tuhan sudah mengangkat, berarti Tuhan sudah memulihkan. Jangan ingat lagi yang di belakang. Jadi orang buta itu ketika melihat waktu dia diludahi, udah biasa, udah kebal, betul ya? Udah kebal dia diludahi. Tapi ludah yang terakhir itu bukan membuat kebal, tapi membuat dia melihat. Ini hebat. Jadi butuh kerendahan hati. Tapi setelah Tuhan ludahi, ada next step berikutnya. Nah, ini yang keren. Tuhan itu tidak pernah kerja sepotong-sepotong. Kalau dia hanya diludahi dan sembuh, luka itu bisa kembali lagi. Kenapa ada orang jatuh lagi ke kubangannya? Seperti anjing kembali ke muntahannya dan babi kembali ke kotorannya. Gara-gara langkahnya tidak selesai. Langkah berikutnya apa? Ayat 7 dikatakan. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Jadi setelah mujizat Tuhan meludah, mencampur tanah dengan ludah dan mengoleskan ke matanya, dia melihat. Tapi Tuhan bilang, pergilah ke kolam Siloam, basuh dirimu di sana. Artinya, lahirlah menjadi baru. Amin. Ada orang cuma bersyukur waktu berkat datang, tapi tidak mau membasuh dirinya, tidak mau menjadi lahir baru. Amin. Makanya tadi dalam pengakuan iman, kelahiran baru perlu, saudara. Supaya mujizat dia alami, tapi dia tidak lagi mengingat yang lama. Waktu dia sudah basuh dirinya di kolam Siloam. Apalagi kalau saudara baca kolam Siloam itu 4 serambinya. Itu kolam yang begitu dihormati, yang malaikat nanti datang, betul? Menggoncangkannya kan itu. Begitu dihormati oleh orang-orang Israel pada zaman itu. Dan Tuhan suruh dia pergi basuh diri di kolam Siloam. Ini kasus sama seperti Naaman. Perhatikan. Tahu kisah Naaman? Dalam 2 Raja-Raja 5. Naaman bukan orang percaya. Sama seperti orang buta ini, kita tidak tahu dia percaya atau tidak. Tapi belas kasihan Tuhan ada bagi semua orang, betul? Naaman ini orang Aram, seorang petinggi, betul? Tapi dia kena kusta. Boleh dibuka 2 Raja-Raja 5 ayat 1 dan seterusnya. Tapi tiba-tiba saudara, ketika dia sakit kusta, ada tawanannya orang Israel bilang sama dia, di Israel ada anak perempuan dari negeri Israel. Berkatalah gadis itu, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria, maka tentu nabi itu menyembuhkan dia. Silahkan ditampilkan, saya akan cerita saja. Lalu tiba-tiba dikirim surat, dia persiapkan 10 talenta perak dan banyak hadiah. Lalu dia pergi kasih raja, tapi raja marah dan nangis. Siapakah aku? Apakah aku pengganti Tuhan? Dia mau marah. Lalu Elisa datang. Bawa orang itu datang kepadaku. Singkat cerita, si Naaman dibawa kepada Elisa. Lalu saudara tahu apa kata Elisa kepada Naaman? Nah ini, kemudian Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 11-12. Tapi pergilah Naaman dengan gusar. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar. Sini nak, gantian yang ini. Kalau ini tadi kan diludahi kan, kalau ini diucel-ucel kepalanya. Kita ini seringkali saudara, dalam kekristenan masuk loh budaya-budaya berhala. Kalau pendeta begini, iba kasih touch now, maka saudara percaya kan gitu. Ini sama aja. Tapi kalau pendeta doa biasa, iman kita udah runtuh duluan. Nanti saudara lihat banyak video, nanti kita siapin. Banyak kali KKR, saya tidak tumpang tangan orang tumbang kok. Tidak perlu dipaksa sini dekat sini. Tidak perlu dipaksa, didorong-dorong. Makanya bilang, sangkaku setidak-tidaknya ia datang keluar, berdiri memanggil Tuhan, gerak-gerakkan tangannya. Kira kan gitu kan. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakitku kan. Kadang kita itu kalau ada teatrikal begitu kita percaya. Padahal enggak saudara, Tuhan mau
Kerjakan. Saya akan duduk. Jadi Bapak Ibu, marah Naaman. Masa suruh mandi? Terus ayat berikutnya, ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari sungai di Israel? Tuh, mulai membandingkan. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Makanya rahasia berkat itu bukan sungai yang bersih, bukan sungai yang terkenal, tapi rahasia diberkati taat, rendah hati. Amin. Itu rahasianya. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tapi kemudian dia ditegur lagi. Lalu dia mandi, saudara. Jadi artinya, saudara, ketaatan. Kadang ada tangga 1 kita taat, tangga 2 taat nggak? Tangga 3 taat nggak? Tuhan mau setiap tangga yang Tuhan izinkan kita lewati, taatlah di situ. Amin. Naaman dapat suara Tuhan, mandi. Kayaknya sederhana kan? Gereja kita dapat suara Tuhan, baca Alkitab, sederhana kan? Tapi baca enggak? Ya itu. Saya sampai hari ini dipelihara Tuhan karena firman Tuhan saja, saudara. Kemarin saya kurang sehat 3 minggu. Itu kalau bukan kasih karunia Tuhan, kan saudara nggak tahu. Ya kan? Saya kunjungi orang sakit di rumah sakit, pendetanya sakit, nggak ada yang kunjungan, parah betul. Iya, benar. Saya sampai buang air darah. Nah, kalau saya bersaksi sama saudara, 2 minggu saya buang air darah. Dia tahu itu sakit apa. Cuma doa saja, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh saudara. Nah ini, taat saja. Saya udah tahu kalau ke rumah sakit, waduh, nggak ada BPJS, berapa duit itu kan? Nah, pilihnya apa? Percaya sama Tuhan. Amin. Terima kasih buat doa saudara. Saya percaya saudara mendoakan saya. Jadi hari ini Bapak Ibu, untuk kita bisa mengalami Tuhan yang baik, ingat baik-baik, jangan bertanya menyerang. Seperti murid-murid. Siapa yang salah? Kalau hari-hari ini kehidupanmu tidak baik-baik saja, jangan menyerang. Jangan menyerang dirimu, jangan menyerang orang lain, jangan menyerang Tuhan apalagi. Mana? Jangan saudara. Tapi bersyukurlah, kecaplah dan lihatlah. Amin. Yang kemudian saudara harus tahu bahwa Yesuslah terang kita. Percaya kepada firman-Nya. Dan yang terakhir, milikilah kerendahan hati dan ketaatan untuk saudara menerima mujizat Tuhan. Ada yang mau diberkati? Saya mau saudara. Ya, berita apapun, ingat itu sampah. Yang sudah keluar itu kan sampah, betul ya? Jangan taruh di hatimu, jangan taruh di pikiranmu, tapi taruhlah firman Tuhan di hatimu, berlindung kepadanya, maka kamu tidak berkekurangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya.